Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita ASN, channel yang menyajikan berita dan informasi yang informatif dan terpercaya tentang aparatur sipil negara. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali singgah atau menonton channel ini, monggo silahkan Bapak Ibu untuk melakukan like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan berita yang akan disajikan oleh channel Berita ASN. Nah, kali ini channel Berita ASN akan menyajikan informasi tentang dasar kenapa sih dilakukan pendataan non-ASN tahun 2022 ini di seluruh instansi pemerintah. Maka dari itu, silahkan saksikan video berikut ini. Nah, dasar pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah atau regulasinya yaitu Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B-1511-M.SM.00/2022 pada tanggal 22 Juli 2022 perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, surat ini itu menindaklanjuti Surat Menteri Pan-RB nomor B-15-M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah dan instansi daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK atau ASN sampai dengan tanggal 28 November 2023. Bersama ini, dengan hormat, suratnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pada prinsipnya, surat tersebut di atas dimasukkan untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian atau PPK bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status karir dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Nah, ini tujuannya, mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Kemudian, yang poin 2, dalam hal ini, pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-ASN dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Nah, untuk Bapak Ibu minimal maksimal 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu tuh dapat diangkat menjadi P3K. Nah, kemudian yang poin ketiga nih, oleh sebab itu setiap pejabat pembina kepegawaian atau PPK masing-masing instansi pemerintah agar melakukan pemetaan dan pendataan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Nih persyaratan yang paling penting. Jadi poin 3. A. Berstatus tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. Apa sih tenaga honorer kategori 2 itu? Itu merupakan tenaga honorer di mana pada tahun 2010 itu dilakukan pendataan dan rencananya akan diangkat menjadi ASN atau P3K di tahun 2018 sampai 2019. Tetapi sampai saat ini, detik ini, tahun ini belum diangkat menjadi pegawai ASN atau P3K. Nah, yang boleh terutama yang itu ya, yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian yang B, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Kemudian yang poin C, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang D, ini yang penting nih menurut saya, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk informasi saat ini, regulasi dari BKN
untuk SK pengangkatan nggak boleh maksimal tanggal 5, maksimal lebih dari tanggal 5 Januari 2021. Jadi bagi Bapak Ibu non ASN atau PPNPN yang SK-nya tanggal 6 Januari itu belum dihitung 1 tahun per 31 Desember 2021. Jadi kalau SK-nya 6 Januari 2021 itu belum dihitung 1 tahun. Maksimal harus tanggal 5 Januari 2021. Itu baru dihitung 1 tahun per 31 Desember 2021. Itu yang harus dicatat. Kemudian yang poin E, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi kalau usia Bapak Ibu masih 19, belum sampai 20 tahun per 31 Desember 2021, jadi tidak bisa ikut pendataan ini. Kemudian yang poin 4, pendataan pegawai non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun pemerintahan daerah. Kemudian yang nomor 5, untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah A. Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke BKN paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana lampiran 1 dan lampiran 2. Kemudian yang poin B, penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kita sebutnya, yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang C, poin C, perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, nanti saya contohkan. Saya berikan video tutorial bagaimana kita mengisi atau menginput data-data kita, data-data PPNPN ke aplikasi yang disediakan oleh BKN. Kemudian yang poin D, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C, dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Selanjutnya, untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN agar kiranya pada para pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pendatangan PLT Menpan RB Muhammad Mahfud MD. Nah, non-ASN yang dimaksud ini siapa sih? Non-ASN yang dimaksud ini adalah semua non-ASN baik PPNPN maupun tenaga pendukung seperti driver, kemudian security, kemudian pramugari yang gajinya dibayarkan oleh APBN. Jadi semuanya yang dibayarkan oleh APBN wajib melakukan pendataan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh SDM atau bagian kepegawaiannya masing-masing. Dari skema dan tahapan pendataan tenaga non-ASN, yaitu ada beberapa tahapan ya atau skema. Di mana yang pertama itu tahap sebelum prafinalisasi. Nah, tahap ini masing-masing admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja di lingkupnya dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian setelah didaftarkan oleh instansi ini, tenaga non-ASN yang masuk pendataan dapat membuat akun pendataan non-ASN di portal dan instansi melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Jadi awal-awal nanti teman-teman non-ASN yaitu tenaga pendukung PPNPN itu melakukan pendataan di aplikasi yang telah disediakan oleh BKN. Kemudian admin instansi biasanya di pusat atau di daerah itu melakukan pengecekan atau checking data. Kemudian tahap kedua yaitu prafinalisasi. Yaitu tahap ini berlangsung 30 September 2022. Masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal atau uji publik melalui kanal informasi instansi masing-masing, baik di instansi pemerintah maupun instansi daerah. Dari pengumuman pendataan awal instansi bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, kemudian dapat mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja yang bersangkutan. Tahap terakhir dari skema dan tahapan pendataan tenaga non-ASN ini finalisasi tahapnya, yaitu berlangsung sampai 31 Oktober 2022. Masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN. Selain itu juga menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau biasa disebut SPTJM sebagai hasil akhir pendataan.
serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya. Jadi ini Bapak Ibu, dasar kenapa sih seluruh instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi daerah, wajib melakukan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah masing-masing. Nah, untuk bagaimana cara menginput di aplikasi yang telah disediakan oleh BKN, monggo silahkan nonton di video selanjutnya. Sekian informasi dari berita ASN, semoga bermanfaat dan memberikan sedikit bantuan. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.